juga dulu usaha sepatu, bisa dibilang mungkin karena kebawa arus juga lah. Karena teman-teman yang lain udah pada bikin clothing kan banyaknya. Pengen bikin sepatu aja, pengen bikin sesuatu yang bisa gue pakai gitu. Early this morning, when you knocked upon my door. Tahun 2000 ya, gue bisa dibilang terinfluence sama scene hip hop lah zaman dulu. Kayak lazimnya anak-anak mahasiswa zaman dulu lah. Dan kebetulan kan gue sukanya gangster rap gitu, ceritanya mereka pada pakai Timberland kayak gitu-gitu kan, jadi gue kece nih. Gue juga main sneaker zaman dulu, main sneaker, cuman kalau untuk manufacturing sneakers di Indonesia agak berat ya zaman dulu tuh. Jadi kayaknya lebih relevan dan lebih besar kemungkinannya buat diproduksi. Jadi gue bikin boots, tapi di awal gue nggak langsung bikin boots, gue bikin dulu sepatu cewek buat ngumpulin modal dulu, Mike. Boleh nggak? Bikin boots yang bagus, wah, duit gue belum cukup waktu itu. Jadi gue bikin dulu sepatu cewek selama setahun, puterin dulu duitnya, baru dari sana mulai dipakai buat boots. Kemudian di awal Sagara gue langsung nyari suntikan modal lewat bank. Udah mulai dari 2009 mungkin bisa dibilang agak pioneer juga gitu ya. Apa sih kesan dari banknya gitu? Apa maksudnya pendapat dari banknya gimana tuh? Dengar ada yang mau bikin bisnis sepatu kayak gitu. Ya, yang lucu justru bukan dari sisi banknya, tapi journey gue untuk nyari tahu gimana caranya gue untuk mendapatkan modal. Karena gini, gue kuliah di Universitas Desain, yang mana anak-anaknya atau lingkungan gue itu mengenai bisnis benar-benar ngeblank, gak ada ilmu sama sekali. Jadi emang benar-benar kayak, oke, gue bikin kaos misalnya HPP-nya 40.000, ya gue jual 80.000 deh. Dan kenapa dikali 200%-nya itu benar-benar nggak ada. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Yang penting gue bisa dapat untung. Anak-anak tuh kayak gitu. Terus orang tua juga background-nya bukan bisnis, jadi gue nggak ada ilmu bisnis sama sekali. Benar-benar learning by doing, baca-baca dikit paling dari internet. Terus waktu nemuin ke bank, lewat dulu ke masa nyari duit lewat kartu kredit. Ini gue baru pertama kali ngomong, ini ngeselin sih sebenarnya. Gesek tunai, lu pernah denger nggak? Pernah. Gue ngalamin masa itu buat gimana ya gue biar bisa dapetin duit. Oke, gue apply kartu kredit, gue gesek tunai. Lucu deh. Tapi justru dari situ jadi mulai belajar tentang sense of business ya gitu ya. Iya. Mungkin kan kayaknya terlihat kayak kesannya tuh banyak banget ini military inspired gitu ya. Itu memang benar-benar tuh inspired dari sejarah-sejarah masa lalu gitu juga ya. Sejujurnya dari sana sih, gue lupa awalnya dari mana perkenalan gue sama military staff yang Amerika ya, yang perang dunia. Gue lupa awalnya kenalnya dari mana. Cuman waktu gue digging tuh kan kayaknya hebat banget ya garmen-garmen zaman dulu. Di masa yang waktu teknologi belum secanggih, belum se-advance sekarang, segalanya terbatas mengenai material ya, karena kan dulu kayak misalnya penggunaan metal, cotton, sampai wool aja kan dibatasi untuk kepentingan perang kan, untuk war effort. Tapi jadinya garmennya malah jadi maksimal kalau menurut gua, walaupun dari sisi kerapihannya berantakan lah, karena mereka benar-benar harus ngejahit dalam waktu yang cepat sampai muncul chain stitch run off yang sebenarnya kan itu defect, tapi sekarang malah jadi detail yang kece lah buat kemeja gitu. Ya, inspirasinya dari sana sih. Oh gitu. Justru chain stitch itu defect ya justru rupanya. Defect karena harusnya kan dipotong pas tuh. Cuman cepat dilebihin dari mesin jahit, potong langsung lempar ke rak, pindah table, jahit lagi di meja yang lain, potong buang. Mereka nggak ada waktu buat motong sepresisi itu. Sekarang kan Sagara ini kan udah jadi merek yang bisa dibilang go internasional ya. Tapi kan pasti kan awal-awal kan dicobanya kan dijual customer lokal dulu ya. Gimana sih awalnya penerimaan masyarakat sama
merek lokal gitu, ya kira-kira di tahun-tahun 2009, 2010 kayak begitu. Kaget sih. Kaget. Kaget. Kayak ini sepatu lokal kok berani-beraninya masang harga sekian gitu. Dulu kan orang ngeliatnya dari harga dulu, bukan dari produk dulu. Mereka mereka belum ada zaman dulu tuh belum ada platform untuk edukasi kayak misalnya Darahku Biru atau blog-blog fashion atau review youtuber yang review secara teknis gitu kan nggak ada. Jadi ngeliatnya dari visual sama harga. Ini kenapa harganya mahal gitu, kayak apa sih lebihnya? Kaget sih, banyak orang kaget. Bahkan gue masih ingat gue ngobrol sama Ronald waktu itu di salah satu bar di Bandung pas gue mau produk gitu. Nah, ini laku kagak ya? Ronald yang ini Burlington ya? Ronald 2010 gue inget banget. Si Ronald waktu itu udah jualan juga? Apa? Lagi baru mulai atau udah jualan? Pokoknya bareng lah sama kita. Oh gitu. Terus gimana? Ya kita ketawa-ketawa aja, ini laku apa kagak nih? Ini pasti banyak yang ngece, banyak omongan miru. Ya udahlah. Yang penting kita doyan, kita pede, sikat aja. Ya alhamdulillah alhamdulillah ada yang bisa ngerespon positif gitu. Ada beberapa orang yang tahu apa itu Goodyear Welt. Walaupun kan sebenarnya sepatu gua bukan Goodyear Welt nih, sepatu gua hand welted versi klasiknya Goodyear Welt. Cuman ada orang yang udah tahu pun ya kita happy sih. Bisa ada orang yang bisa ngebedain kulit full grain sama kulit off grain kayak gitu-gitu, ya udah happy sih. Terus kemudian ada Darahku Biru juga kan. Gua ngebantu juga sih. Ngejual waktu itu di salah satu toko di Trunojoyo, sekarang udah nggak ada. Namanya Society. Inget tuh Society. Di Bandung waktu itu yang jualan jeans Jepang sama Red Wings kayaknya cuma di sana deh. Jadi bisa gue bayangin ya, dia ada Sagara sebelahnya sama Red Wings boots gitu. Ya begitu. Kompetisinya berat banget ya Pak? Kompetisinya berat. Tapi zaman dulu yang lucu sih, nggak ada Instagram men. Iya zaman dulu ada Instagram. Jadi gimana promotnya? Twitter sama Facebook. Gimana caranya promote pakai Twitter? Tulisan gitu terus dipasang. Kalau Twitter jujur sampai sekarang gue nggak tahu. Gue waktu gue cuman kayak announcement ini ada produk ngejelasin speknya standar lah. Tapi yang Facebook sih yang lucu. Kalau Facebook itu nge-spam. Oke, gimana? Kayak lu ngepost foto, nge-tag orang aja yang kira-kira ini kayaknya bisa beli deh. Jebret nyampah. Kayak gitu aja. Berhasil nggak? Ada sih yang respon, tapi kalau ngomongin forum nggak banyak. Cuma sepatu cewek itu berhasil. Kayak cewek-cewek cakep kan dulu belum ada istilah influencer nih. Iya. Kan belum ada kan, ya cewek-cewek cakep di Facebook ya gue tag-tagin aja di produk gue. Besoknya gue remove ganti cewek lagi, terus aja gitu waktu jualan foto cewek. Ya. Mungkin zaman dulu market cowok masih lebih susah ya daripada sekarang. Zaman dulu iya, cowok nggak terlalu aware sama fashion zaman dulu, nggak kayak sekarang. Cowok centil-centil men zaman sekarang. Zaman dulu nggak pakai kaos band, celana jeans belel gitu, apalagi anak Bandung kan. Gitu ya. Terus titik baliknya di mana sampai akhirnya jadi mulai dikenal sama lokal, mulai diterima gitu loh secara lebih luas sama lokal. Good Step. Good Step. Tahun berapa tuh? 2011. Nah itu berarti masih tahun-tahun awal Good Step mulai juga ya? Awal. Kalau internasional tuh sebenarnya gue waktu itu kayak nyebarin press release ke beberapa media yang kayak media online kayak Hypebeast zaman dulu lah. Mereka ada yang respon. Mulai dari sana ada konsumen internasional yang coba kontak sama kita. Gue masih ingat namanya itu Josh, orang Singapura yang tinggal di US. Dia barber. Kuliah pertama gue masuk ke forum, masuk ke Style Forum, Super Future dan Reddit. Segala sih gedenya di forum sih sebenarnya. Kan sekarang direct sales nih ke konsumen baru. Ya insya Allah tahun ini akan ada
tambahan retailer lah dari luar negeri. Tapi kalau untuk direct sales kayak mayoritas masih di Amerika konsumen gua. Amerika justru ya. 50% larinya produk ke sana. Itu something to be proud about kan? Masa kayak lu kan terinspirasi dari American product dan ternyata orang Amerika juga yang suka gitu. Yes. Mungkin bisa cerita juga kalau di zaman-zaman pandemik gini bagaimana ya kondisinya Sagara? Oke, sejujurnya ya gue cerita yang jeleknya juga gue ceritain lah. Sales dari lokal itu drop parah, bisa dibilang nggak bisa gue harapkan. Alhamdulillahnya konsumen luar masih bisa ngerespon produk kita lah. Justru sales dari luar negeri meningkat drastis. Tapi justru karena ada permintaan dari luar negeri itu, makanya sekarang bisnis lo itu bisa bertahan di tengah-tengah pandemi gitu ya? Iya. Alhamdulillah itu sih dari ya kasarnya US 50% sales gue ke sana, lebih dari 50%. Followers cuma 5% tapi followers Instagram ya? Iya. US itu cuma 5% dari followers gue. Kalau lihat Sagara sekarang postingnya jam 12 malam sampai jam 3 subuh, reach-nya di sana. Jadi emang udah pas banget buat marketnya ya, jadi kayak iya, buat belokin. Kadang sih suka sore-sore gitu ya di prime time-nya Indonesia, tapi ya mayoritas tengah malam lah. Mungkin orang anggap item Sagara ini karena ini kan juga bukan boots buatan Amerika kan, boots buatan luar negeri, Indonesia pula, yang orang suka mungkin banyak image-nya, oh buatan Indonesia ini nggak bagus lah apa segala macam. Itu di Amerika kira-kira apa itu jadi itu jadi hipster item atau itu jadi suatu barang-barang yang kayak langka dicari? Masa pernah selidiki nggak? Kira-kira di Amerika tuh perceive value-nya gimana? Kalau yang gue tangkap sih mereka nanggep kita ngelihat kita eksotis sih. Eksotis? Gue ngambil contoh gini, gue kan baru aja rilis kemarin banget nih 2 hari yang lalu rilis ya collab sama salah satu media di Amerika namanya Stitch Down. Oke. Gus, ini sepatunya harus kita kasih nama nih. Ada beberapa nama, namanya semuanya kebarat-baratan lah, kayak misalnya Hawkeye dan lain-lain, gitu kan. Itu semua nama dari dia kan, gue cuma yes no doang. Terus di terakhir dia ngomong, gimana kalau namanya Bandung Derby, kata dia. Bandung, dia bilang Bandung tuh di Indonesia bukan nama kota yang eksotis kayak Jakarta atau Yogyakarta gitu. Bandung tuh ya B aja, kayaknya agak off sih kalau Bandung gitu. Terus gue mikir lagi, bentar dulu, namanya Ben ya. Ben, ini kita kan target nih non-Indonesia nih. Lu sendiri ngelihat kata Bandung gimana? Eksotis bro, kata dia. Keren banget. Ya udah, oke, let's go. Gitu. Jadi Bandung Derby. Gue masih sampai sekarang agak kikuk ngedengernya Bandung Derby gitu kayak. Tapi orang-orang kayak Bandung Derby gitu. Gitu ya? Aneh banget tuh baru. That's amazing. Ya mungkin malah kalau namanya Bandung Derby dijual di Indo malah nggak laku. Di luar itu produknya lu cek Instagram gue. Itu baru. I will. Itu baru teaser. Nyatanya udah sold out. Wow. Oke. Sold out di harga berapa? Di harga berapa per pasang? $440. $440. Sorry, bukan sold out ya. Target gue punya bahan cuman cukup untuk sekian pairs lah, karena fresh order gue mesen langsung dari salah satu pabrik di Itali. Gue bikinin kulit horseback dengan warna yang spesifik kayak gini. Gue ngasih contoh sampel sepatu officer shoes-nya British waktu World War. Oke. Gue pengen warna kayak gini. Mereka bikinin spesial buat Sagara. Nah ternyata pas rilis, gue agak nggak pede karena itu kan shoes ya, sepatu pendek, bukan Sagara banget ya. Tapi responnya malah gila, itu belum rilis sudah yang booking itu antrian udah lebih. Gue repeat order deh sama pabrik, gue nambah lagi kulitnya. Sebelum masalah itu tuh sebenarnya ada masalah lagi. Ada salah satu toko di US yang beli wholesale produk kita. Perjanjiannya produksi 4 bulan, delivery di April. Ternyata baru 11 hari semenjak dia simpan DP, dia bilang, oke, Gus, cancel,
duitnya balikin, kata dia. Ntar lu apaan, kata gue. Lu minta duit balik, cancel karena apa, kata gue. Produk lu nggak bagus, kata dia gitu. Bentar, lu belum megang sampel gue, lu udah bilang produk gue defektif. Defektif di belah mananya. Nah, dia nggak bisa ngejelasin, dia belibet, akhirnya dia ngomong, kalau lu nggak mau ngebalikin, gue dispute ke PayPal. Jangan dong, jangan main dispute, ntar akun gue kan jadi berantakan ya. Tapi terus gue bilang, oke, gue bahas dulu. Ini kan kejadian jam 2 malam. Iya. Gue bilang besok pagi gue bahas di kantor. Walaupun gue bosnya, gue nggak bisa seenak perut ngebalikin DP kayak gitu. Gue harus ngobrol dulu sama finance. Dia nggak mau nunggu, dia langsung dispute ke PayPal. Dan kalimat di PayPal-nya itu dia ngaduinnya hal-hal yang jelek soal Sagara lah. Hal-hal yang ada, kayak gue delivery telat, produk gue defect, gue nggak bisa dihubungin, yang mana itu semuanya nggak ada. Kayak gitu. Terus karena dia mitnah gue di PayPal, gue bilang, bro, gue nggak akan mau balikin duit lu sebelum lu tarik ucapan lu yang di PayPal, kata gue. Terus dia bilang, oke, kalau lu nggak mau balikin duit, kita besok live di Instagram ngebongkar ini semua. Ayo, kata gue, karena gue megang semua proofnya kan, semua conversation udah gue capture, takut dihapus. Gue capture, email gue capture, dan akhirnya, sebelum dia live di Instagram buat ngomongin kita, gue juga nyari backup dari pihak lain lah, satu dari suppliernya dia dan satu dari media yang ngenalin gue sama dia. Bro, gue ada masalah sama si X, masalahnya gini, di kacamata lu gimana? Nggak beres banget nih orang, katanya. Orang-orang pada gue, akhirnya dia nggak jadi live. Duitnya balik lagi ke dia, karena PayPal selalu menangin konsumen kan. Dia menang kasus di PayPal. Terus nggak lama kejadian di John Lofgren. Kayaknya yang kalau gue jadi dia sih, dia akan bersyukur nggak jadi nyari masalah sih sama Sagara, karena ngeliat John Lofgren aja babak belur setelah nyari kasusnya. Itu yang kejadian di Instagram itu ya? Di Instagram, yang akhirnya naik di Instagram. Itu lucunya, itu berisik dulu di forum sih gitu. Jadi si John itu dari dulu setiap interview di majalah sama di podcast itu selalu ngejelekin brand China sama Indonesia. Kita tuh selama bertahun-tahun diam. Itu tuh udah jadi rahasia umum di industri bahwa si John itu emang benar-benar rasis berat lah. Kita diam, nggak ada ngomong apa-apa, sampai akhirnya di podcast dia yang terakhir dia belak-belakan banget, dan orang-orang di forum itu bule-bulenya risih sama omongannya si John. Mereka ngomel. Cuman John kan nggak ada ya di forum itu, mereka lari ngomel ke IG. Kebetulan di IG-nya itu ada tulisan yang not made in Indonesia dan ethically made product kan hashtagnya. Iya. Mereka ngomel di Instagramnya si John, tapi malah dihapus komennya dan diblok orang-orangnya itu. Exactly. Sampai orang-orang ngejual sepatu John Lofgren-nya kan. Nah, Sagara yang asalnya mau diem aja gitu, karena gue juga kan harus ngejaga Sagara ya, ngapain gitu gue ikut-ikutan, tapi takutnya jadi backfire kan buat bisnis gue. Akhirnya memutuskan buat naikin postingannya, karena kayaknya nggak adil ya, orang konsumen gue, orang-orang di luar sana membelain Sagara, tapi Sagaranya malah diem aja gitu. Ya, akhirnya gue speak up di Sagara, dan si John akhirnya minta maaf. Minta maaf terbuka atau? Nggak, DM. Dia bilang, oke, gue anggap clear masalah antara lu sama gue, tapi itu postingan gak akan gue hapus, kata gue, karena itu bukan suara gue doang, itu suara orang-orang. Oke, very nice si John, thank you. Tapi dia ngeblok gue lagi.